Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tasawwabu biha sudurana wa nawwir biha qulubana. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Pak Saifullah, surat Al-An'am ayat 136. Bacanya sampai 140. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْمَعُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افتراءً عليه كيجزيهم
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 136. Ini informasi Al-Quran tentang kebiasaan orang-orang Mekah. Konsepsinya di dalam menyembah kepada Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kota Mekah itu dari sejak awal dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan oleh putranya Ismail dan seterusnya. Dan pusat peribadatan mereka dari sejak awal, dari sejak Nabi Ibrahim, yakni Ka'bah. Jadi berbeda dengan Indonesia. Jadi pusat nanti kemusyrikan pun di Mekah, di Ka'bah, sebelum Islam datang. Kalau kita biasanya, orang-orang Indonesia, pusat peribadatan itu biasanya di gunung untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian nanti ada, kalau di gunung itu bisa melakukan ritual, sesajen dan seterusnya. Di Mekah tidak pernah dikenal itu, karena pusat peribadatan mereka dari sejak awal adalah Ka'bah. Dan menurut sejarah Arab, Mekah itu sebelum Ibrahim datang, maka negeri yang tidak berpenghuni. Pertama kali yang menginjakkan kakinya adalah Ibrahim membawa istrinya, lalu kemudian putranya Ismail. Dan di situ kemudian ada air dengan sejarah Ismail dan ibunya, yang kemudian air itu disebut Zam-Zam. Maka sejak ada air itulah kemudian di Mekah itu menjadi pusat kehidupan orang-orang Arab. Jadi sejak Mekah itu tidak pernah mengenal animisme, dinamisme kalau bahasa Indonesia atau biasa sejarah Indonesia. Mereka sejak awal monoteisme, sudah mengenal Tuhan. Karena memang dia, kota Mekah itu dibuka oleh seorang nabi yang namanya Ibrahim alaihis salam. Lalu kemudian istrinya dan putranya Ismail alaihissalam. Maka nanti dalam sejarah-sejarah Mekah, semua peribadatan itu berpusat di Ka'bah. Nanti ketika Islam datang, maka di situ banyak berhala-berhala. Dan Ka'bah itu menjadi pusat orang melakukan, bahasa sekarangnya, kemusyrikan. Otak kemudian dipersembahkan di Ka'bah. Nabi Muhammad lahir, ayahnya itu kelahirannya ditebus dengan 100 onta oleh kakeknya, karena saking bahagianya kelahiran ayahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan punya asumsi agama di Indonesia, perjalanan sejarah beragama umatnya atau bangsanya sama dengan Arab, berbeda. Jadi kalau Arab itu memang sudah utuhnya, sudah dibukanya oleh seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kemudian dari sejak awal sudah bertauhid kepada Allah. Tapi kemudian dengan proses waktu, maka kemudian nanti ada kemudian media-media untuk orang dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ini dengan bahasa, kalau di Indonesia mungkin hewan diberikan kepada berhala. Itu untuk prolog awal, karena kita akan membicarakan ini tentang sejarah agama orang-orang Mekah. Jadi kemampuan mereka memahami Tuhan mungkin lebih baik daripada komunitas di Indonesia atau masyarakat Indonesia. Karena di Indonesia dalam sejarahnya tidak pernah ada nabi yang membimbingnya. Bangsa Indonesia mencari Tuhan dengan sendiri. Kemudian nanti dalam sejarah agama ada pemahaman animisme,
orang yang percaya dengan ruh-ruh, lalu kemudian dengan benda-benda, bahwa benda itu punya, maka nanti cara mendekatkan orang Indonesia biasanya pada tempat-tempat yang memang dianggap luar biasa. Gunung, laut sampai sekarang. Di laut itu kadang-kadang orang membuat makanan, ditebarkan di laut, begitu juga di gunung. Gunungnya ramai bergejolak, Tuhannya disogok sama sapi, sama kerbau, supaya jangan meletus gitu, dan seterusnya gitu. Jadi ada perbedaan besar dalam sejarah agama orang Indonesia dengan orang Mekah. Maka kemudian Allah memberi informasi kepada kita semua ketika Islam belum datang, ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang Mekah, atau orang kita menyebutnya musyrik. Jadi Islam di Mekah nanti berlawanan dengan orang-orang musyrik. Islam di Madinah berlawanan dengan orang-orang munafik. Jadi berbeda dakwahnya. Kalau di Mekah, maka bersentuhan dengan orang-orang yang suka menyekutukan Allah. Menyekutukan itu Allah itu dalam artian bahwa dia percaya dengan Tuhan, tapi kemudian dia percaya dengan berhala-berhala. Sejarah berhala itu biasanya dari orang-orang yang dianggap suci, dianggap baik. Kemudian dibuat patung itu kemudian seolah-olah bisa mendekatkan dia dengan Tuhannya. Itu. Maka kemudian disogok-sogoklah itu. Maka nanti kalau kita baca Quran ada Bakhira, ada Sa'iba, surat-surat Al-Maidah awal, bahwa orang-orang Arab itu kalau melihat hewan yang unta yang besar, sudah melahirkan 10 kali, anaknya laki-laki semua, bukan laki kali ya, jantan kali ya. Suka bahasa Indonesia, suka telepasan, laki-laki, jantan. Maka itu biasanya onta itu dihususkan, tidak boleh disentuh, sampai pada satu saat nanti disembelih untuk berhala-berhala ini. Nah, konsepsi beragama orang Mekah begitu. Jadi jangan punya asumsi nanti orang Mekah ke gunung gitu, bahwa sesaji nggak ada. Semua sesajinya berpusat di Ka'bah gitu. Makanya nanti Rasulullah SAW ketika Futhul Mekah, menaklukkan kota Mekah, banyak sekali berhala-berhala. Ada Lata, ada Uzza. Lata dan Uzza itu dulunya orang-orang suci, yang dianggap orang suci. Lalu kemudian saking cintanya umat Mekah, lalu kemudian dibuatlah patung yang menyerupai dia adalah manusia gitu. Lalu kemudian berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun menjadi sesuatu yang sakral. Maka kemudian disogok-sogok Latanya, Uzzanya, supaya menyampaikan hajat dia kepada Tuhan gitu. Gitu barangkali Bapak sekalian. Jadi kadang-kadang kita bicara Quran tidak bisa bicara teks langsung Quran, tetapi kita harus melihat juga posisi-posisi yang melingkupi Al-Quran itu diturunkan. Kebiasaan orang Arab kemudian kata Allah begini, waja'alu, dan mereka menjadikan lillah bagi Allah itu mimma, min dan ma itu apa saja. Nanti di sini sudah mulai tafsir sesaji. Itu sesaji itu tidak ada bahasa Arabnya itu. Jadi kalau di terjemahan nanti ada sesaji, itu sudah tafsir namanya. Tafsir yang menerjemahkan Quran ini. Waja'alu, dan orang-orang Mekah menjadikan lillah bagi Allah mimma, min dari ma, barang yang daro'a Allah ciptakan, Allah buat, minal harsi dari tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, wal an'ami, dan hewan-hewan, nasiban bagian. Jadi orang Arab punya konsepsi Tuhan itu ada bagiannya, hewan dan tumbuh-tumbuhan, makanan. Nanti kemudian dalam bahasa Indonesia biasanya disebutnya sesaji. Di Arab itu tidak ada bahasa sesaji. Sesaji bahasa Indonesia gitu. Ntar jangan nyariin bahasa Arabnya sesaji gitu. Nggak ada. Apa saja gitu. Jadi apa saja ini yang kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal sesaji, dan orang Indonesia itu sesaji itu sangat akrab. Nanti kenal kalau sesaji itu ayam bekakak, sesaji itu awalnya potong ayam tidak diapa-apa, lalu kemudian dibakar, itu biasa sesaji. Jadi bapak-bapak kalau makan bekakak ayam itu termasuk Tuhan. Jadi awalnya orang biasa itu nggak boleh makan sesaji, makan bekakak ayam. Kalau orang Betawi makan bekakak ayam itu kalau sunat, sesuatu yang sakral. Biasanya orang sunat dulu dipotongin ayam, bekakak namanya.
Nanti makanan-makanan juga dalam bangsa Indonesia itu hampir semuanya adalah sebuah manifestasi spiritual. Ibu mungkin kenal apem. Itu apem tuh termasuk kue yang untuk sesaji. Jadi bapak-bapak jangan suka makan apem. Awal pembuatan kue apem itu bukan murni perut. Ini penelitian para ahli sejarah. Tidak ada satupun makanan di Indonesia itu yang murni ansih kebutuhan perut, tidak ada. Semuanya kebutuhan spiritual. Itu hebatnya orang Indonesia. Kalau dianggap hebat gitu. Jadi tidak ada satupun makanan, panganan yang ada di Indonesia itu murni karena kebutuhan perut, tidak ada. Semuanya kebutuhan spiritual. Bekakak ayam, itu ada bekakak ayam itu karena buat sesaji. Makanya kalau misalnya arung laut itu pasti ada bekakak ayam sama kepala kebo. Betul. Tapi kalau ditanya di Arab itu nggak kenal itu begitu. Ayam itu tidak dianggap makanan hewan yang layak untuk Tuhan. Makanya kalau orang Arab itu kalau untuk Tuhannya itu biasanya ontaknya yang luar biasa, yang aneh-aneh. Beda sama kita, kadang-kadang korban nyarinya yang kecil-kecil. Buat Tuhan kecil-kecil. Aneh kadang-kadang, spiritualnya nggak masuk gitu. Jadi orang Arab itu yang namanya berkurban itu dicari hewan-hewan yang luar biasa. Makanya ibu mungkin kalau di tanah Toraja, kerbau bukan kerbau biasa itu, warna yang bule itu bisa miliaran itu. Tapi kita kalau kurban Idul Adha nyarinya ada yang murah nggak ya gitu. Buat Tuhan yang murah, aneh. Jadi nilai spiritualnya kadang-kadang hilang karena melihatnya teks. Oh, Nabi itu mensunahkan kurbannya kambing. Jadi nyari kambing yang kurus-kurus gitu, yang penting kambing lah gitu. Ruh spiritualnya hilang sebetulnya. Karena awalnya orang-orang Mekah untuk memberikan kepada Tuhan dalam tanda kutip ya, itu hewan-hewan yang paling besar-besar, yang sudah melahirkan kadang-kadang 7 jantan besar, lalu kemudian dipelihara. Nanti pada suatu saat saya akan berikan pada Tuhan. Nggak ada tuh yang begang gitu, atau begang nggak kurus, nggak ada. Karena mereka menganggap tidak layak itu buat Tuhan. Jadi gitu bapak-bapak sekalian. Jadi nanti kalau nyari kurban itu yang gede-gede, karena buat Tuhan. Jangan tekstualnya, jangan kurban tuh kambing gitu. Yang penting kambing lah gitu. Dagingnya kagak ada juga kan kambing. Jadi sudah terjadi pergeseran dari nilai-nilai spiritual. Walaupun sah, yang penting kan sehat gitu. Itu kan bahasanya fikih. Tapi awal orang mengadakan kurban itu sesuatu yang dianggap hewan yang luar biasa. Oh, di Indonesia biasanya yang susah-susah kalau hewan tuh. Ayam hitam semua gitu. Bingung dah nyari ayam hitam semua. Kukunya hitam sampai kotorannya hitam gitu. Itu dianggap sesuatu yang layak untuk Tuhan. Tapi kalau dalam hasanah orang Arab, ayam itu tidak termasuk, maka tidak pernah dikenal. Biasanya onta atau sapi. Umumnya adalah onta. Nah, mereka biasanya punya asumsi bahwa onta yang punya masa-masa tertentu, yang hebat, yang bagus, itu ada nasiban. Ada buat Allah. Juga ada buat berhala. Nanti dalam bahasa Indonesia namanya tadi sesaji ya. Jadi sekali lagi bapak sekalian, itu panganan kalau di Indonesia tidak ada yang murni untuk perut, tapi nilai-nilai spiritual. Beda dengan orang Eropa. Dia selalu kalau bikin panganan itu urusannya perut, tidak ada nilai spiritual. Orang Indonesia mau dari dulu spiritualnya tinggi-tinggi. Terlepas dari salah atau benar Tuhannya gitu. Tapi yang dia lakukan adalah motivasinya motivasi Tuhan. Motivasi spiritual. Sampai misalnya es dawet gitu. Dulu makanan-makanan Tuhan itu. Berhubung Tuhannya sekarang udah jadi Allah, nggak doyan begitu-gitu, jadi konsumsi manusia. Jadi dulu-dulu itu memang makanan itu semua dalam manifestasi pada Tuhan. Itu yang sering bapak-bapak makan kalau 17 Agustus, tumpeng. Itu spiritual itu. Bukan urusan perut itu. Nilainya nilai mistik itu. Walaupun sekarang jadi makanan harian gitu. Kita kumpul-kumpul mesen tumpeng. Dulu itu kalau udah mesen tumpeng, itu nilainya sesaji itu. Jadi kita lebih banyak makan sesaji.
Orang Indonesia tuh, makanya orangnya berjiwa-jiwa Tuhan, sering makan makanan Tuhan. Jadi begitu kalau bahasa Indonesia di komunitas Indonesia begitu. Faqalu, maka mereka berkata, orang-orang musyrik Mekah, hadza ini lillah, buat Allah, bizamihim, dengan prasangka mereka, wa hadza, dan ini lisyuraka untuk sekutu-sekutu kami. Ini suraka ini udah bentuknya udah jelas, berhala. Jadi orang-orang Mekah itu memilih, ini onta ini buat Allah, yang onta yang ini buat berhala. Gitu. Biasanya mereka kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, itu biasanya motong onta. Selalu motongnya itu di Ka'bah, tidak pernah di gunung. Karena gunung mereka mati semua kali, jadi nggak ada yang perlu ditakuti gitu. Beda kan gunung Indonesia. Apalagi gunung Merapi, ada malampir di situ. Kata film. Jadi orang-orang Indonesia itu tempat-tempat begitu itu tempat-tempat mistik. Tempat yang penuh dengan sesaji. Laut, biasanya laut selatan. Karena ada pemahaman tentang Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Percaya atau tidak percaya, itu menjadi pemahaman, menjadi keyakinan orang-orang Nusantara di pesisir di Indonesia. Makanya sampai sekarang ada arung laut macam-macam. Karena laut itu kalau udah ngamuk, makanya perlu disogok gitu, supaya jangan ngamuk, bikin macam-macam gitu. Kalau menemui di Arab nggak ada begitu. Gitu. Jadi kalau menemui tentang ketuhanan mereka, pusatnya di Ka'bah. Ka'bah itu ya dulu berdarah karena banyak hewan-hewan yang dipotong dan seterusnya. Pamakana, nih keyakinan mereka lagi. Jadi mereka sudah biasa menyembelih hewan untuk Tuhan, menyembelih hewan juga untuk berhala. Untuk berhala biasanya disebut sesaji dalam bahasa Indonesia. Fama, maka apa saja, ini yang kemudian ditafsirkan di sini itu sesaji, maka sajian-sajian. Fama, maka apa saja barang yang kana dia ada lisyurakaihim untuk berhala-berhala mereka, fala yasilu ilallah, maka tidak sampai kepada Allah. Ini catatan ya Bapak-Bapak sekalian, ibu-ibu juga. Apa saja yang untuk berhala maka tidak sampai kepada Tuhan. Tetapi apa saja yang buat Allah itu akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Begini nih penjelasannya. Ini sama penjelasan kudu penjelasan sejarah. Jadi kalau memahami Quran ya memang harus belajar sejarah, belajar bahasa Arab dan seterusnya. Tidak bisa dipahami dengan kemudian kita baca terjemahan. Saya yakin kalau Bapak baca terjemahan itu hanya terjemahan, pasti nggak ngerti apa yang dimaksudnya. Jadi ke dalam konsepsi pemikiran mereka, orang-orang Arab itu kalau onta yang telah dipersiapkan buat berhala itu tidak akan sampai kepada Tuhan. Maksudnya kalau sudah diperuntukkan untuk berhala, dia sudah berjanji, ini saya nanti motong onta ini untuk berhala saya, maka itu tidak boleh diganggu-ganggu, hanya khusus untuk Tuhan. Bahkan dimakan oleh orang miskin pun nggak boleh. Jadi nanti bapak-bapak kalau mungkin salah hidup ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu, kalau ada onta yang dipotong untuk berhala, itu dagingnya dibiarkan saja. Karena itu buat Tuhan. Jadi udah 100 onta dipotong yang gemuk-gemuk, maka dibiarkan saja. Jadi bangkai begitu. Jadi jangan punya asumsi kemudian itu dibagikan pada fakir miskin gitu, enggak. Tetapi kalau untuk Tuhan, untuk Allah, itu mereka agak lebih longgar. Kadang-kadang harganya onta itu diberikan atau dipotong ontanya, tapi ontanya kemudian untuk fakir miskin. Jadi ada perbedaan kalau dalam konsepsi mereka. Kalau untuk berhala itu nggak akan sampai kepada Tuhan. Maksudnya nggak boleh diganggu-ganggu, khusus untuk berhala. Dan ontanya itu biasanya bagus-bagus, sama untuk Tuhan juga begitu. Kalau mereka punya keyakinan untuk memberikan kepada Tuhan, maka mereka biasanya dagingnya dibagikan pada fakir miskin. Seperti konsepsi sekarang orang-orang kurban. Kurban potong, dagingnya buat siapa?
buat orang-orang yang dianggap layak untuk mengkonsumsinya. Nah, itu untuk Tuhan. Maka kemudian mereka bilang kalau untuk berhala itu nggak akan sampai kepada Allah, karena memang sampainya dikhususkan untuk berhala, gitu. Nggak boleh diganggu, nggak boleh dimacam-macamin dan seterusnya. Tapi kalau untuk Allah masih bisa sampai kepada sekutu-sekutunya. Maksudnya kadang-kadang untuk orang-orang miskin, kadang-kadang dia untuk Tuhan, tapi kemudian dikembalikan lagi untuk berhala. Mereka lebih taat kepada berhala-berhalanya untuk melakukan kurban atau penyembelihan. Jadi kalau sudah ngomong kurban tuh kalau orang-orang Arab itu umumnya onta, kalau di kita sapi. Kambing pun tidak masyhur pada zaman itu. Nanti masyhur setelah ada Nabi Ismail alaihissalam. Pas kemudian mau disembelih berubah jadi domba. Dari situlah kemudian ada konsepsi lagi berkurban itu boleh dengan domba. Asalnya nggak kenal, karena bagi orang Arab ketika ingin mendekat pada Tuhan dia berikannya sesuatu yang paling terbaik. Di sana itu onta, nggak ada kebo. Kebonya belum nyampe ke Arab. Onta yang kebo itu adanya ya di Pandeglang gitu. Jadi belum diangkut ke Arab. Di Arab itu adanya onta. Makanya ibu-ibu sebetulnya kalau mau kurban itu onta, nggak boleh sebetulnya sapi, nggak boleh. Di Arab itu nggak ada gitu. Maka kemudian itu sudah ijtihad nanti para alim ulama. Kalau kudu ngedatangin onta mah aduh nggak ekonomi, satu impor terus satu. Ekspor ya, impor kita. Oh, itu. Asal pilihan kurban impor onta gitu. Maka kemudian ijtihad para alim ulama dengan sapi, dengan kerbau, dengan kambing gitu. Jadi sejarahnya begitu. Jadi jangan punya penilaian mencari kalau kurban itu dengan kambing atau dengan kerbau, itu nggak ada. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu nggak pernah pakai beras, bapak-bapak sekalian, nggak pernah. Apalagi dengan duit mah nggak pernah. Sana dengan gandum atau dengan kurma. Kalau udah beras tuh udah ijtihad para ulama. Karena memang di Arab tidak dikenal dengan beras makanan pokoknya. Jadi banyak pergeseran ketika kemudian menyebar kepada selain Arab. Itu maksud bahwa apa-apa yang untuk sekutu, untuk berhala tidak sampai kepada Tuhan, pada Allah maksudnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian perlu tahu Tuhannya orang Arab itu dari dulu Allah, gitu. Jangan punya asumsi bahwa Allah itu Tuhannya orang Islam, bukan orang Arab dulu. Waktu sebelum Islam datang atau setelah Nabi Ibrahim, lalu kemudian lama tidak ada kenabian, mereka kemudian itu tetap namanya Allah itu. Kalau ditanya Tuhannya Allah, lihat aja informasi Al-Quran surat Al-Ankabut. Mereka bilang, Muhammad kalau engkau tanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan bilang Allah. Kalau di Indonesia Tuhannya bukan Allah, Sang Hyang. Sang Hyang. Nanti Allahnya ketika sudah masuk Islam baru Allah. Konsepsi orang-orang Indonesia tentang Tuhan itu dari dulu ada gitu. Tapi Tuhannya beda namanya. Wa makana lillah wa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a, kata Allah sa'a ma, nimaknya mazaidah. Sa'a teramat buruk, sangat buruk sekali. Ma yahkumun, apa-apa yang mereka hukumkan. Apa yang mereka hukumkan tadi? Bahwa kalau untuk Tuhan bisa sampai kepada berhala, kalau untuk berhala nggak sampai kepada Allah, gitu. Jadi tentang sesaji dan seterusnya, orang Arab juga mengalaminya, tapi tidak terlalu banyak orang Arab bunga-bunganya. Beda dengan orang Indonesia, sesajinya sangat banyak sekali. Biasanya dilakukan spiritual itu, kata para ahli-ahli sejarah, 3: perkawinan, kelahiran, kematian. Itu orang Indonesia tuh main-mainnya begitu terus tuh. Pernikahan, kematian, kelahiran. Orang Indonesia main di situ tuh. Makanya bapak dan ibu-ibu kalau di Indonesia kelahiran ada ini dari dulu begitu. Kemudian kematian juga begitu. Dari sejak Hindu Buddha. Jadi kematian itu merupakan sesuatu yang kalau di Arab tidak mengenal itu. Jadi 3 hal yang kalau di Indonesia itu syarat dengan spiritual: pernikahan, lalu kemudian kematian, dan kemudian kelahiran.
Makanya kalau lahir kadang-kadang pakai kelapa, bendera, itu dari dulu, itu bukan sekarang aja. Ada nilai-nilai filosofinya gitu. Ada buku yang bagus tapi masih dalam bahasa Jawa kuno, ada juga bahasa Sunda kuno. Sundanya walaupun saya orang Sunda baca nggak ngerti. Sunda kapan tahu itu mah. Namanya kalau bukunya di Indonesia itu namanya Amanatul Galunggung. Dulu kerajaan Galuh punyanya. Kalau dari bahasa Jawa banyak sekali serat-serat namanya. Karangan-karangan para orang-orang dulu. Makanan ada semuanya. Kopi itu kenapa hitam, lalu kenapa pahit, itu ada filosofinya juga orang Indonesia itu. Ngejelimet banget orang Indonesia mah. Ada aja apanya filosofinya gitu Pak. Jadi bapak-bapak itu kadang-kadang sekarang suka lupa dengan hasanah itu. Taunya kopi minum aja. Dulu untuk jadi kopi sampai hitam kenapa enggak kemudian dibakar dan seterusnya, itu ada itu kemudian ada filosofinya, ada bukunya sendiri Pak. Itu penelitian ahli-ahli sejarah. Jadi kita kadang-kadang juga udah lepas dari sejarah-sejarah kita sendiri, dan itu diteliti oleh para ahli sejarah. Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa-apa yang mereka hukumkan. Itu 136. Jadi sekali lagi, pusat spiritual Arab itu adalah Ka'bah dari dulu. Jangan pernah nyari spiritual di gunung atau di laut buat orang Arab, tidak dikenal. Tapi kalau di Indonesia pusatnya biasanya gunung atau laut. Karena itulah hal yang paling ditakuti di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu dari dulu, gunung meletus, laut tumpah dari dulu. Yang paling dahsyat kan kalau dalam sejarah Indonesia itu Banten. Jadi kalau Banten sudah hancur, sudah meledak gunungnya, mudah-mudahan tidak, selesai itu. Pernah dulu Krakatau, makanya ada filmnya Jin Krakatau, filmnya. Karena orang-orang Indonesia biasanya asumsinya begitu. Terus 136. Jadi 136 itu memberikan informasi kepada kita semua, harus digali ulang nih, Bapak sekalian harus baca juga tentang sejarah-sejarah spiritual, sejarah beragama orang-orang Arab. Lalu kemudian memberikan informasi kepada kita semua, mereka biasa untuk memberikan hewannya yang terbaik untuk berhala, juga untuk Tuhan. Cuma mereka punya asumsi kalau untuk berhala itu biasanya dikukut, diurus dari awal. Kalau sudah ada tanda-tanda ini hewan luar biasa, biasanya dikukut terus. Ada tanda-tandanya, nanti ada yang kupingnya kadang-kadang dikasih tindik. Ini nggak boleh diganggu-ganggu. Ini buat berhala, gitu. Sampai kemudian kekuatan atau ituan tertentu, besarnya tertentu, sampai batas baru kemudian mereka potong. Biasanya mereka melakukan itu kalau mendapat nikmat atau menolak adab. Kemudian lagi wa kadzalika, dan seperti itu zayyana Allah menghiasi. Zain itu dari kata zainun. Zainun itu perhiasan yang sebetulnya tidak bagus-bagus banget, tapi kalau dihiasi seolah-olah bagus, itu namanya zain. Sesuatu yang biasa dikemas baru seolah kelihatan bagus, itu namanya zain. Zain. Kalau bahasa hadis, semua yang ada di alam dunia ini adalah zainun, perhiasan, kecuali ila almar'atus sholihah, kecuali istri yang solehah. Istri yang solehah itu bukan perhiasan, dia adalah kehidupan akhirat. Suka ngingetin sama akhirat. Wanita solehah, apa nggak sholat itu. Jadi bukan perhiasan. Wanita-wanita solehah itu, dia adalah akhirat. Suka mengingatkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya untuk akhirat. Walaupun namanya bukan solehah, siapa aja. Seperti itulah Allah menghiasi. Kalau namanya kudu solehah, ribet urusannya. Yang lain enggak solehah tuh. Seperti itulah Allah menghiasi likatsirin, bagi kebanyakan minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Ini di dalam konsepsi pemikiran atau spiritual orang Arab, ada kebiasaan membunuh anak. Awalnya mereka mengambil pelajaran dari Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim mendapatkan mimpi untuk membunuh anaknya, lalu kemudian dalam sejarahnya diganti.
anaknya itu oleh domba, Nabi Ismailnya. Lalu kemudian ritual itu menjadi sesuatu yang kita peringati dengan hari raya kurban. Nah, orang Arab, kejadiannya di Arab itu Bapak sekalian perlu tahu, bukan kejadian di Tangerang. Jadi kejadiannya di Arab. Kejadian itu kemudian bagi sebagian orang itu diikuti. Ada kebiasaan membunuh, kemudian digeser kebiasaan membunuhnya itu khusus pada anak-anak perempuan. Dan mereka menyangka bahwa itu adalah dicontohkan oleh orang-orang dahulu, yaitu dengan Ibrahim alaihissalam. Prasangka mereka, prasangka. Jadi kalau Nabi Ibrahim kan mendapat mimpi lalu kemudian membunuh atau memotong Nabi Ismail disuruhnya, tapi kemudian dengan kekuasaan Allah diganti Nabi Ismailnya dengan domba. Kejadian ini mereka dengar dari mulut ke mulut terus begitu, bahwa seorang nabi membunuh anaknya. Maka kemudian ada kebiasaan orang Arab membunuh anak-anak mereka. Cuma motivasinya berbeda. Kalau orang Arab motivasinya takut susah, tetapi kemudian dikemas dengan bahasa agama, ngikutin Ibrahim alaihissalam, bizamihim, karena prasangka mereka. Jadi dari dulu tuh orang kadang-kadang kepentingan pribadi, kepentingan golongan kadang-kadang dimotivasi dengan motivasi agama, dan itu menjadi keuntungan yang besar. Nah, jadi kalau udah legalitas agama itu kadang-kadang yang salah bisa jadi benar. Jadi luar biasanya agama begitu. Makanya berhati-hati kalau urusan agama. Jadi orang-orang Arab ada sejarah seorang nabi membunuh anaknya, kemudian mereka sejarah itu kan kedengaran dari mulut ke mulut terus sampai begitu. Lalu mereka pertengahan menjadikan itu juga menjadi sesuatu kebiasaan mereka, membunuh anak, biasanya anak perempuan. Sehingga kemudian di orang Arab itu menjadi biasa orang membunuh anak perempuan. Ketika lahir kedengaran bahwa yang lahir anak perempuan, buru-buru mereka datang dan biasanya dikubur hidup-hidup. Di Indonesia tidak mengenal itu. Jadi belum pernah dalam sejarah penelitian Indonesia orang dikubur hidup-hidup perempuan karena gara-gara anaknya perempuan. Walaupun ada perasaan sama di Indonesia, perempuan itu kadang-kadang lebih tidak ini dibandingkan laki-laki. Orang-orang dulu itu lebih senang punya anak laki-laki karena memang laki-laki kan bisa A, B, C, D dan seterusnya lah. Kalau anak belum punya, orang tua kalau belum punya anak laki-laki dulu ya, itu punya perasaan gimana gitu, belum hebat dia. Apalagi anaknya perempuan, udah gitu preman dia, premannya nggak laku itu. Karena kenapa? Anaknya perempuan mulu. Dulu orang-orang Indonesia juga punya, dan orang Arab lebih parah. Kalau punya anak perempuan itu mempermalukan ayahnya, sehingga kemudian dikubur hidup-hidup. Dan ini sejarahnya banyak Bapak sekalian di Arab tuh. Jadi memang ini ayat-ayat ini belajar tentang kondisi sosial ritual orang-orang Arab. Jadi membunuh anak, mereka menganggap bahwa itu adalah pekerjaan baik karena ngikutin Nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian digeser-geser. Yang laki-laki karena itu kemudian kan dirubah. Nah ini perempuan. Syuraka'uhum liyurduhum, kata Allah. Memandang baik membunuh anak-anak mereka. Liyurduhum, agar mereka bisa membinasakan mereka. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan dengan cara itu kemudian mereka menyamarkan liyalbisu itu, kalau di sini mengaburkan agama mereka. Jadi Bapak sekalian, agama itu selalu mengalami perubahan. Makanya beruntung kita punya Quran. Kalau nggak punya Quran, wallahu a'lam bishawab. Begitu juga mengalami agama itu, agama Nasrani, agama Yahudi, ada makin kemari, makin kadang-kadang jauh. Begitu juga agama Nabi Ibrahim alaihissalam, masih ada Nabi Ibrahimnya, dilanjutkan oleh Ismail, kemari-mari itu fatrah, ada agama lagi nanti setelah Nabi Muhammad. Di Arab itu tidak pernah ada Nabi selain Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang pembuka Makkah, lalu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan orang Makkah itu perjalanan kosong, namanya perjalanan fatrah dari kenabian. Apalagi orang Indonesia mah nggak ada nabi. Sekarang aja banyak nabi. Dulu nggak pernah ada Pak, dalam sejarahnya orang Indonesia ada nabi. Kecuali sekarang ini ada yang udah ketemu malaikat Jibril, bahkan bisa dipaksa malaikat Jibril turun di Monas gitu misalnya. Sekarang aja, saking saktinya orang Indonesia sekarang.
secara spiritual yang pada ngaco gitu. Jadi kalau dulu itu nggak ada orang Indonesia ada kepercayaan agama, walaupun dalam Al-Quran bagi setiap umat itu ada nabinya, tetapi dalam teks-teks Quran ya tidak pernah disebut gitu, bahwa di Indonesia ada nabi. Kalau orang-orang bijaksana mungkin di Indonesia banyak, sama seperti Hindu Buddha itu kan orang-orang bijaksana, perenungan-perenungan yang kemudian menjadi ajaran. Walau syaa Allahu ma fa'aluhu, walau syaa, dan jika Allah menghendaki, ma, tidak akan, fa'alu, mereka mengerjakan akan semua itu. Fadarhum wa ma yafturun, maka kemudian kata Allah, fadar, tinggalkan mereka hai Muhammad, wa ma yafturun, dan apa saja yang mereka iftiraan, suka ngarang-ngarang dalam masalah agama. Itu namanya iftira. Itu ayat 137. Jadi ayat 136 ini semua bercerita tentang perjalanan sejarah agama orang-orang Mekah. Jadi kalau kita ngikutin kurban, itu memang teksnya teks dari Nabi Rasulullah, tapi kebiasaan itu sudah dari dulu. Orang beragama itu selalu begitu, sesaji. Cuma kemudian dalam bahasa Quran, kalau orang berkurban itu tidak akan sampai dagingnya pada Allah. Yang sampai itu adalah ketakwaan mereka kepada Allah. Oleh Quran begitu, la yanalu, tidak akan sampai luhumuhuma, daging-dagingnya, daging-daging yang kita sembeli, tetapi yang sampai adalah takwa kita kepada Allah. Cuma kalau dalam sejarah seperti itu, dilihatnya dulu orang-orang kalau untuk berhala, untuk Tuhan, itu biasanya yang paling baik-baik. Ayat 138. Wa qalu, dan mereka berkata, hadihi, ini, an'amun, hewan-hewan ternak, wa harsun, dan tanaman-tanaman, hijrun, dilarang. Maksudnya kalau sudah hewan yang diberi tanda, entah itu ditindik telinganya atau diberikan sesuatu bahwa itu untuk berhala, itu nggak boleh diganggu-ganggu gitu. Biasanya dilepas unta itu, dan itu nanti pada suatu saat dipotong atau mungkin dibiarkan dibunuh untuk berhala. Itu hijrun namanya, dilarang. Layak amuha ilaman nasya'u bizamihim, tidak boleh memakan hewan-hewan itu ilaman, kecuali orang yang nasya'u, kami kehendaki, bizamihim, dengan prasangka mereka. Wa an'amun, dan hewan-hewan ternak, hurrimat, diharamkan, duhuruha, punggungnya ditunggangi, nggak boleh. Kalau hewan yang sudah dikasih tanda nggak boleh dikasih, nggak boleh di macam-macamin, dibiarkan aja dia gitu. Makan apa gitu, nggak boleh dinaiki, tidak boleh macam-macam, diperlakukan hebat lah. Indonesia juga banyak melakukan begitu. Hewan-hewan yang dianggap aneh, punya burung yang bagus itu, pandiin, macam-macam. Punya ayam yang hitam semua, diperlakukan hebat. Malam Jumat dikasih menyan misalnya. Itu dari dulu begitu orang, kalau yang dianggap hewan-hewan yang punya keajaiban itu. Ini terlepas dari salah atau benar ya, ini berceritakan tentang bagaimana perjalanan sejarah orang-orang Mekah dulu ketika kemudian mencari Allah. Wa an'amun, dan hewan-hewan ternak, la yadhkuruna asmallahi 'alaiha, ketika dipotongnya, ketika diperuntukannya bukan untuk Tuhan tapi untuk berhala. Jadi mereka itu kalau hewan ternak itu makanya disebut an'am, itu dari kata na'ima, nikmat. Nikmat terbesar buat orang Arab, komunitas Arab, adalah hewan ternak. Tuh, maka kemudian disebutnya an'am. Jadi bahasa itu orang-orang Arab itu biasanya menggambarkan, ada filosofinya. Kenapa kemudian onta itu disebut hewan-hewan ternak, kambing? Karena itu merupakan dulu orang Arab tuh kalau punya onta banyak itu status itu. Jadi pada zaman itu bukan tanah yang luas, enggak. An'am. Yang lebih status tinggi lagi kalau mereka punya jannah, punya kebun yang hijau, kemudian ada gemericik air. Wah, itu udah konglomerat itu. Kalau di tatanan orang Arab, orang punya begitu itu udah bisa istrinya 80 itu.
Jadi orang Arab tuh untuk menunjukkan kehebatannya, istrinya banyak, punya jannah, punya kebun yang hijau, ada air. Oh itu kalau udah punya, jangankan punya air, itu punya sumur saja sudah menunjukkan status dia. Sumur. Kan kalau di Indonesia punya sumur nggak nunjukin apa-apa. Mau sumurnya 5 juga nggak dianggap, wah dia mau konglomerat. Kenapa? Sumurnya ada 5, di Indonesia mah enggak. Kenapa? Karena kenapa ya, sesuatu yang tidak aneh. Tapi kalau di Arab punya sumur tuh udah status betul. Itu. Biasanya orang-orang begitu tuh kurbannya besar-besar. Dan ini yang dimaksud dengan an'amun, hewan ternak, la yadhkuruna asmallah, tidak disebut nama Allah alaihi hewan ternak tersebut. Maksudnya hewan-hewan yang memang sudah diperuntukkan untuk berhala. Itu semua mereka lakukan iftiraan, tuh, ngarang, mengada-ada alaihi atasnya. Kalau bahasa Quran itu namanya iftiraan, mengada-ada. Kalau bahasa sejarah mungkin ya itulah perjalanan spiritual orang. Orang mencari Tuhan, kalau di Indonesia ke gunung, ke laut, untuk nyogok Tuhan, melakukan macam-macam arung laut. Dan itu, ya itu kalau dalam perjalanan spiritual orang dilihatnya itu memang proses mereka untuk mencari Allah. Karena kan di Indonesia mah tidak ada nabi. Mencari Tuhan itu susah, oh, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mengandalkan akal pikiran nggak bakalan sampai. Pasti nyampainya ke gunung apa ke laut gitu. Kalau mengandalkan pikiran, makanya kemudian mendekati Tuhan itu ya perlu dengan wahyu, kabar-kabar gaib. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian punya anugerah besar. Kita kemudian lahir ketika Islam sudah berkembang. Ibu ayah kita orang Muslim, sehingga kita nggak susah-susah nyari Allah. Udah Islam gitu. Jadi udah aja udah Islam. Dan nggak perlu kita berdua kalimat syahadat kalau menurut para ulama. Kalau sudah terlahir dari rahim mulia ibu kita muslimah, walaupun tadi namanya bukan muslimah, itu muslimah, seorang muslim, maka udah Islam, udah nggak perlu nyari-nyari Tuhan, beruntung. Coba bayangkan kalau misalkan pada zaman Gajah Mada ibu lahir, zaman Majapahit, coba bagaimana mencari Tuhan? Bukan perjalanan gampang gitu. Hanya bersyukur gitu kita lahir gini, udah nggak mikir-mikir, percaya sama Allah. Sholat, ngapain bapak-bapak pada sholat? Ya, diajarin sama ustaznya, gitu, suruh sholat. Gitu. Nyari sendiri? Enggak, ngikutin aja. Orang Islam di masjid, main ke masjid, oh begitu. Bukan pencarian. Makanya kadang-kadang nilainya beda dengan orang-orang yang memang mencari. Kita mah ya bersyukurlah. Makanya tinggal diperbaharui dengan banyak-banyak ngaji. Mereka itu iftiraan, ngada-ngada, ngarang. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Nanti kelak Allah akan membalas mereka dengan apa-apa yang mereka ngarang itu, yaftarun. Berhala lah perlu macam-macam gitu. Itu iftiraan namanya, mengada-ada. Bahkan kemudian mereka bilang begini, masih iftiraan mereka nih. Wa qalu, dan mereka berkata, ma fi butuni hadil an'am khalisatun lidukurina. Ma apa saja fi butuni hadil an'am, yang ada di perut hewan-hewan ini khalisah, khusus lidukurina, buat laki-laki kami. Jadi kalau ada hewan onta yang sudah dikhususkan untuk berhala, kemudian dia hamil, kok hamil sih? Hamil ya, hewan juga ya. Hamil dia begitu. Maka kemudian nanti kalau sampai dia meninggal, mati atau apa, maka yang di dalam itu buat laki-laki. Itu. Kecuali wa muharramun ala azwajina, nggak boleh buat anak-anak perempuan. Dulu saya ingat waktu kecil dulu tuh, kalau orang Indonesia tuh kalau motong ayam nggak boleh makan tunggirnya, pantangan tunggirnya buat bapak emaknya. Ternyata enak tunggir itu. Tahu tunggir kan belakang ayam tuh, nggak boleh tuh anak-anak tuh. Itu iftiraan tuh, ngarang itu. Jadi kadang-kadang buat anak kecil nggak boleh, itu iftiraan. Gitu. Ternyata kalau sekarang udah nggak ada pantangannya, ya apa aja. Gitu. Orang tua juga sekarang udah nggak ngelarang-larang, nggak boleh pamali katanya gitu. Karena pamalinya udah pindah sekarang, jadi udah nggak ada. Tinggal ada Bu Mali. Kurang kuat kalau Bu Mali. Jadi kalau dulu kan banyak pantangan ya, anak kita anak kecil, potong ayam nggak boleh, ini ada tunggir, nggak boleh. Itu buat bapak sama emak. Anaknya bagiannya pala, baru boleh supaya pinter. Ini bodoh-bodohin, orang tulang mulu gitu.
Itu ibtiraan tuh, ngarang gitu. Yang enak-enak buat dia, giliran pala, pengen pinter makan pala ayam gitu. Saya ingat aja dulu, karena ibu saya mah orang Sunda, ini orang Sunda banget gitu. Dan ini ya, kalau udah makan ya ini motong ayam itu, palanya, otaknya. Kalau pengen pinter katanya, pikir-pikir dibohongin juga gitu. Padahal dia tanpa sadar dia membohongi dia gitu. Tapi kan itu mah bukan secara dia sengaja, tapi budayanya sudah begitu. Sama ini juga, perempuan-perempuan nggak boleh makan ini khusus buat laki-laki gitu. Jadi kalau belajar sejarah orang beragama memang lucu-lucu. Wa iyakun maitatan fahum fihi. Kalau dia dalam perutnya udah bangkai, udah mati, baru boleh. Buat laki-laki boleh, buat perempuan boleh. Itu kalau dia hidup, kalau pengen untuk laki-laki saja, perempuan nggak boleh. Jadi memang sejarah begitu itu ya memerlukan perjalanan orang. Dan kita alhamdulillah tidak mengalaminya, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Tidak pernah mengalami perjalanan spiritual. Kita tadi udah Islam. Santai, udah masuk surga aja udah. Mati aja pada saat itu, belum balik, masuk surga. Untung. Sekarang tuh orang-orang udah beruntung dalam konteks beragama. Nggak nyari, nggak apa, udah Islam, diajarin kalau itu azanin, qomatin, udah mulai ritual. Kemudian kalau akikah 7 hari potongin kambing, itu sebetulnya budaya yang dilegalitas oleh agama. Karena kita orang Muslim ikutin. Orang Arab dulu begitu. Orang Arab ini kalau ada lahiran anaknya yang ditunggu-tunggu itu bisa sodakoh onta bisa 100 sampai ribuan. Kalau orang kaya, saking senangnya. Nabi Muhammad termasuk anak yang kelahirannya ditunggu-tunggu. Dan itu ayahnya itu memotong unta itu puluhan. Pas lahir anaknya ganteng, gagah, senang kali. Lahir laki-laki. Karena memang orang-orang Arab kepada perempuan itu ada agak kurang ini mereka. Sayajzihim wasfahum, kata Allah, seakan yajzi Allah, dia membalas pada mereka wasfahum, ketetapan mereka, sifat-sifat mereka. Innahu, sesungguhnya Allah hakimun alim. Baru kemudian ini qad khasira, kata Allah, qad khasirat, sungguh telah rugilah sopo alladzina qatalu, yang membunuh mereka itu auladahum, anak-anak mereka, safahan, karena kebodohan, bighairi ilmin, asumsi bahwa anak laki-laki lebih hebat dari anak perempuan. Itu kalau bahasa Al-Quran namanya safih, kebodohan. Banyak kemudian orang sekarang udah pinter, anak perempuan anak laki-laki sama aja gitu, walaupun hatinya ngedumel dikit gitu. Sekarang kok saya nggak dapat anak laki-laki itu, tapi samalah gitu. Samalahnya itu begitu juga, anak laki-laki dapatnya laki-laki semua, udahlah sama aja laki-laki. Padahal dalam hati kok nggak ada anak perempuannya juga ya gitu. Jadi itu kemudian berubah-ubah, dan itu asumsi namanya. Asumsi masyarakat itu kalau kemudian terus meluas banyak menjadi sebuah ketetapan juga kadang-kadang. Kalau di Arab orang pas lahir anaknya perempuan udah dia sehebat apapun. Makanya Sayyidina Umar walaupun ini dalam beberapa versi tidak melakukan itu, tapi masyhurnya begitu. Umar berapa kali mengubur katanya anaknya hidup-hidup sebelum Islam. Karena dia seorang yang gagah, lahiran kemudian anak perempuan. Qad dhallu, sungguh mereka telah sesat, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. 140. Lalu kemudian ini baru intinya. Jadi setelah membicarakan sejarah tentang begitu-begitu, baru kemudian nih Islam masuk bermain. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, yang zat yang ansya'a, dia menumbuhkan jannatin, surga. Jadi seolah-olah pengen Allah bilang, kamu memperuntukkan sesuatu hewan, tumbuh-tumbuhan untuk berhala, itu mereka itu nggak punya apa-apa gitu. Bahasa agamanya, Allah yang telah membuatnya. Ansya'a, dialah yang telah menciptakan, menjadikan jannatin, kebun-kebun, ma'rusatin, yang berjunjung, pohon-pohon buah-buah yang seperti kurma, wa ghairu ma'rusatin, dan enggak ada junjungnya, enggak ada itu seperti misalnya mungkin
Yang di Indonesia mungkin mangga, macam-macam lah. Wan nakhl, dialah Allah yang juga kurma. Wazar'a muhtalifan ukuluhu, rasanya beda-beda. Apalagi kalau di Indonesia, aduh, buah yang sama kadang-kadang rasanya beda-beda. Ya duren, ada yang wangi. Pas gitu, pas dibuka bukan buahnya yang gede, bijinya. Gitu. Ya bijinya yang gede, macam-macam lah. Indonesia itu. Kalau Indonesia itu sangat luar biasa, buah-buahnya macam-macam. Kalau bahasa Allah, akulah yang menciptakan semua itu. Wazaitun, buah zaitun, waruman, delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang sama warnanya, yang kadang-kadang enggak sama, ada yang hijau, ada yang merah. Itu semua Allah yang buat, bukan berhala-berhala. Berhala mah enggak bikin apa-apa. Ngapain kamu mau susus-sususkan begitu? Gitulah koreksinya. Sama orang Indonesia juga. Allah lah yang membuat ayam cemani yang hitam semua. Ngapain kemudian pakai buat macam-macam begitu? Oh, ini dipotong pada malam tertentu misalnya, diambil darah, ngapain? Kulu, maka kata Allah, makanlah oleh kalian min samarihi, buah-buahnya ida asmara, dan ketika dia berbuah, wa atu haqqahu. Cuma sama Allah kemudian, kalau kamu ingin berbuat baik dengan buah-buahan, kalau panen, wa atu haqqahu, tolong kalian berikan haknya yaum hasadih, ketika masa panen. Begitu agama mah. Nggak usah kamu kemudian menghusus-hususkan ini buat ini, kamu lakukanlah, lakukan zakat ketika panen, gitu. Konsepsinya begitu. Kamu berikan, Allah tidak butuh itu, kamu berikan pada fuqara, pada masakin, zakatnya, sedekahnya, gitu. Jangan langsung diberikan kepada Tuhan, tapi diberikan kepada orang-orang dalam jalan kebaikan. Wala tusrifu, dan kamu hewan, makanan semua wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Ini baru nih nilai-nilai Islam masuk. Diyakinkan oleh Allah, orang-orang Mekah, ketahui onta macam-macam orang itu aku yang buat. Kalau tanam-tanaman yang hijau, buah delima, kurma, aku yang buat, bukan berhala. Kalau ingin berbuat baik dengan aku, dengan semua itu, engkau kalau lagi panen, maka ingat pada orang lain. Konsepnya nanti kemudian ada zakat, ada sedekah, gitu. Jadi konsep Allah itu begitu, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia. Tetapi diniatkan untuk taat atas perintah Allah, maka itu menjadi kebaikan. Tapi memberikannya nggak usah kepada Allah, nggak perlu sesaji, makan aja yang banyak, kasih pada fuqara, masakin. Dan sesaji ini bukan cuma dalam orang-orang Nusantara Islam, bukan ya, apalagi orang-orang yang memang agamanya berbeda, Hindu, Buddha, apa aja sesaji dia. Coba lihat di Bali, semua sesaji ditaruh begitu, kemudian menjadi sesuatu yang mubazir, lalu kemudian tidak ada ininya. Coba kasih kepada fuqara, masakin, mereka bisa tertawa, menyenangkan mereka tertawa, menjadi pahala. Begitulah ajaran-ajaran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi jangan diemberakin, apa emberakin tuh, bahasa begitu ya, ditaruh gitu, kemudian tidak ada ininya. Coba kasih pada, tidak adalah sesaji-sesaji begitu kalau dalam bahasa agama begitu. Maka koreksi-koreksi Quran kemudian mengatakan begitu. Kalau kamu ingin berbuat baik dengan onta, potong kemudian pakai, berikan pada fuqara, masakin. Begitu juga kita. Kalau kemudian panen, jangan kemudian panennya ditaruh di mana gitu. Dulu di rumah saya tuh Bonanas, itu banyak kuburan Chinese dulu. Kenyang terus tuh makanin sesajen. Waktu masih kecil, kan mereka banyak sesaji, orang-orang apel, makan apel enak tuh dulu di kuburan Cina tuh. Orang mereka kalau datang mobil, buah-buahnya bagus-bagus, buat Tuhan. Kita yang anak angon itu udah pada pergi, kita yang makan. Mereka pas udah habis, seneng gitu, udah sampai sama Tuhan, padahal perut kita yang kenyang gitu. Apel yang enak, macam-macam itu di kuburan-kuburan.
Cuma sekarang udah digusur. Tuh udah jadi rumah sakit, udah jadi ikonik, udah nggak ada lagi tuh sesaji. Dulu mah kuburan Cina banyak kali. Itu bisa diituin kalau udah ada mobil datang, sesajinya. Dan buah-buahnya bagus-bagus mereka mau buat Tuhan itu. Yang dimakannya sama kita, gitu. Anak-anak kecil dulu. Asal udah rame begitu. Menambah energi. Dan ini juga kalau di budaya kita suka ada yang begitu tuh, bikin kopi di pojokan. Buat bapak lu, kasih rokok. Dulu waktu hidup senangnya gentong, dibeliin gentong. Jangan begitu, kalau mau kasih fuqara masakin, jadi kebaikan, jangan ditaruh di pojok. Apalagi orang Betawi kalau mau hajatan tuh pojok-pojok, ancak kalau ada orang Betawi. Ya makan kasih pojok sini, ngapain? Atau mending kasih orang-orang miskin. Itu taruh sono pojok macam-macam. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada kali, udah pada pinter atau masih ada? Nggak tahu saya juga. Oh dulu kebun nanas banyak asal hajatan, sekarang udah nggak ada. Diomelin mula mau ustad, nggak pinter begitu mah. Pojokan, dia pojok kasih. Biasanya digantung, ada alatnya gitu, dan di sini sedikit pojok. Ancak orang Betawi bilang. Kalau mau berbuat baik dengan hewan ternak, dengan macam-macam, sembelih, berikan pada fuqara, gitu. Jangan ditaruh aja. Itu tidak memberikan apa-apa. Gitu. Jadi kalau kita ingin berbaik kepada orang, ternyata kita harus menyenangkan orang lain, itu intinya mah. Bukan untuk Tuhan sendiri, gitu. Tapi kita kemudian memberikan pada orang lain, orang senang, kurang makan daging, kita kasih daging. Kemudian mereka bahagia. Mereka bahagia itu namanya taat kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal an'ami, maka kemudian kata Allah, wa minal an'ami, dan sebagian hewan-hewan ternak ada yang hamulatan wa farsan, ada yang tugasnya hamulah, dari kata hamil, membawa. Kalau hamulah ya tugasnya memanggul. Makanya kalau ibu-ibu, mestinya kalau ibu itu bukan hamil, hamilah. Berhubung tidak ada hamil yang laki-laki, tetap dia hamil. Karena kalau bahasa Arab yang namanya perempuan itu ada taknya belakang, muslimah. Tuh. Jadi kalau perempuan hamil sebetulnya yang benar adalah hamilah, gitu. Cuma kan nggak pernah ngomong hamilah, nggak ada. Karena kenapa? Belum pernah ada laki-laki hamil, maka kemudian tanpa tak, tetap aja buat perempuan hamil, nggak hamilah. Karena langka sekali, bahkan nggak ada kali laki-laki yang hamil. Jadi hewan-hewan an'am itu ada yang tugasnya hamulah, gitu. Ngangkut, ada juga yang farsan, daging farsan, disembelih. Maka kulu, oleh kata Allah, kulu, makan oleh kalian mimma razaqakumullah, apa-apa yang telah Allah berikan rizki kepada kalian. Jadi ini ayat ini sampai nanti sampai ayat 50 bercerita tentang hewan-hewan ternak dan semuanya itu bisa menjadi takarrub kita kepada Allah. Kita punya onta, potong untuk kebaikan. Caranya itu diberikan kepada orang-orang miskin. Kita punya kelebihan, diberikan pada orang fakir miskin. Bukan kepada Tuhan langsung disogok begitu. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu buat kalian adalah adu, musuh, mubinun, yang nyata, yang jelas. Samaniyata azwaj, samaniyata ada 8 yang berpasangan, minad dha'nis nain, yaitu sepasang domba, wa minal ma'jis nain, sepasang al-ma'az. Kalau kita tuh ma'az itu kambing kacang, domba kacang yang mungkin Jawa, yang kupingnya panjang. Ini. Kalau da'n itu kayak Garut gitu, domba da'n. Ini orang-orang Mekah itu kalau sudah ada yang pasang-pasangan, 8 pasangan minad dha'nis nain wa minal ma'jis nain, atau sudah melahirkan berapa kali, itu biasanya dikhususkan untuk berhala. Pokoknya ada yang keanehan-keanehan. Kul, katakan oleh engkau Muhammad, adzakaraini harrama amil unsayain. Maka kemudian, apakah 2 jantan yang diharamkan Allah ataukah 2 yang betina?
Kalau kita misalnya contoh sederhana punya ayam yang semuanya hitam gitu, jangan ini nih buat ini gitu. Amastamalat alai arhamul unsayain, nabi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Coba tanya kepada mereka, coba jelaskanlah gimana sih onta yang punya pasangan-pasangan begitu, yang melahirkan begini, kok buat berhala? Gimana sih secara logikanya gitu? Kok ayam cuman nih untuk begitu sih, dipotong untuk begitu, emang gimana sih ceritanya gitu? Kagak ngerti, dia juga ngejelasin, udah dari sononya begitu. Wah, kalau udah dari sononya udah nggak beres udah gitu. Nyari kucing yang bulunya 2 susah, orang kucing bulunya banyak. In kuntum shadiqin. Jadi ini semua tidak ada ini merekam tentang beberapa paham, beberapa pengertian dari orang-orang Arab tentang hewan-hewan ternak. Bahkan waminal ibili, dari onta isnaini sepasang, minal bakor, begitu juga dari bakor, lembu isnaini sepasang. Kata Allah, kul adzakaraini haram amil unsayain. Apakah yang laki-laki atau yang wanita, betina yang diharamkan? Amastamalat alai arhamul unsayain. Kata Allah, am kuntum syuhada. Itu begitu-gitu itu Allah yang pernah berwasiat kamu menghususkan hewan-hewan yang begitu. Emang Allah pernah ngomong apa? Gitu. Ayam cuman itu khusus kalau nyampe begini, darahnya begini, emang ada Allah ngomong begitu? Itulah. Kalau dengan onta yang katanya sudah melahirkan 7 jantan begini-begini akan begini buat berhala, emang Allah ngomong begitu? Itu bahasanya. Jadi hal-hal yang begitu itu harus punya, tadi kata Allah, wassalakumullahu bihada. Emang Allah berwasiat melalui lisannya para nabi? Faman adlamu mimman iftara, maka kata Allah, sungguh tidak ada orang yang paling dolim di dalam beragama kecuali orang yang mengada-ada kepada Allah, kadiban, tentang dusta. Allah nggak ngomong apa-apa tapi seolah-olah Allah yang ngomong begitu. Itu kan bohong namanya. Liyudilan nas bighairi ilm, agar kemudian manusia tersesat dengan tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baru kemudian kul, katakan oleh kaum Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapati fima, dalam sesuatu uhiya yang diwahyukan ilayya kepadaku, muharraman, yang diharamkan ala ta'imin, untuk memakannya, yat'amuhu ila ayakuna, kecuali maitatan, kecuali bangkai. Itu onta udah ngelahirin punya anak 7 juga nggak apa-apa, nggak usah pakai berhala, nggak boleh disentuh, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dipotong, itu mah khusus berhala. Emang Allah mesen begitu? Nih dengerin nih, yang kalau makanan itu yang diharamkan, itu aku tidak mendapati yang diharamkan kecuali satu, maitatan, bangkai, audaman maspuhan, atau daging yang mengalir. Maksudnya daging yang mengalir itu daging yang kemudian di hewan itu kalau disembelih hancur ya. Dagingnya itu haram. Allah mahinzirin, atau daging babi. Selain itu nggak ada. Ayam cuman ini kalau dimakan boleh nggak? Hitam semua boleh, tapi pahit katanya. Saya juga belum pernah makan, kurang enak dimakannya gitu. Tapi nggak ada keharaman. Bukan itu untuk diciptakan buat macam-macam mistik, nggak ada. Gitu. Fa innahu rijsun au fisqan. Karena semua itu yang tadi itu daging, bangkai, itu semua rijsun. Sesuatu yang kotor au fisqan. Uhilla li ghairillah, sesuatu yang disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya disembelih atas nama selain Allah itu disembelih bukan tanpa bismillah, tapi disembelih bukan untuk Allah gitu. Bismillah untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Nah, itu begitu tuh. Disembelih buat macam-macam, bukan disembelih bukan nama atas nama tidak bismillah, bukan. Tapi disembelih niatannya untuk bukan dikonsumsi buat ini dan seterusnya. Itu saja. Maitan, daman maspuhan, daging babi, paman diturra. Maka siapa orang yang dalam keadaan terpaksa memakannya ghairu bagin, dia tidak menginginkannya sebetulnya, wala adin, dan tidak melampaui batas, dia memakan juga, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanan cuma itu doang, nggak ada lagi. Ya asal tidak
tidak suka, makanya cukup sedikit saja menyambung umur, menyambung ruh. Tapi kalau sampai habis sepaha mah itu bukan madarat, itu mah senang. Aduh, makan babi sampai sepaha saya misalnya, itu mah bukan darurat, itu emang doyan. Lagi hewan-hewan yang diharamkan, wa 'alal ladzina hadu, dan begitu juga aku haramkan atas orang-orang Yahudi, haramna, kami haramkan kulli dzufur, bagi hewan yang berkuku. Saut tafsirnya minal baqari wal ghanam, yaitu dari domba dan bakor, sapi. Haramna alaihim, kami haramkan atas mereka suhumuhuma, lemak-lemaknya. Sama kita mah enggak, itu mah buat orang Yahudi. Kita mau jangankan lemak, apanya aja disikat gitu. Bibirnya aja disikat, cingur itu. Sama kita mah halal semuanya. Orang Indonesia tuh kalau bisa mah giginya juga diolah. Bermudah nggak bisa itu. Susah itu, mau apa, mau disemur gigi. Jadi Indonesia mah apa aja kalau hewan. Karena makanya kalau bahasa Quran menyebutnya itu lahmun, daging. Karena umumnya orang mengkonsumsi dagingnya aja. Beda sama orang Indonesia. Nggak usah aneh, sop buntut, macam rujak cingur. Makanya orang Eropa mah kadang-kadang melihat makanan gitu tuh, geleng-geleng, apa jadi makanan gitu. Ucus makan, jeroan sikat. Walaupun sama Pak Dokter nggak boleh itu, sikat terus. Orang Indonesia tuh kreatif. Kayaknya kan kalau ayam juga kan orang-orang Amerika tuh nggak mau, katanya paha gitu nggak mau. Dia biasanya konsumsinya daging. Kalau kita mau paha, makanan super keren. Palanya jadi kerus, digoreng garing gitu. Pokoknya mah kita mah halal semuanya, asal nggak ada nasnya. Illa mahamalat duhuruhuma, kecuali yang melekat lemak-lemak itu di punggung, awil hawaya aw mahtalata bi adem, atau lemak-lemak yang bercampur dengan daging, dengan tulang. Dzalika jazainahum bibagihim. Ini buat orang-orang Nasrani. Kalau kita enggak, kita mah yang haram tadi tuh maitah, bangkai, lalu kemudian darah, lalu kemudian babi. Babi juga dagingnya, semuanya. Ntar bilangnya dagingnya. Kenapa nyebut dagingnya? Karena umumnya orang mengkonsumsi sesuatu itu daging. Yang paling baik ya daging paha gitu. Kalau kita mah enggak, apa aja lah. Orang itu tuh bibir doernya aja laku itu. Rujak cingur. Bibir kan cingur ya. Kepalanya jadi sop Betawi, soto. Apa itu kupingnya, otak-otaknya kadang-kadang. Habis dah, kucing mah nggak kebagian. Buat orang Indonesia mah. Fa'in kadabu, maka jika mereka mendustakan kepadamu Muhammad, fakul, katakan oleh kaum Muhammad, Rabbukum du rahmatin wasi'ah. Tuhan kamu itu maha ngasih dan maha luas. Wala yuradu ba'su 'anil qaumil mujrimin. Dan dia Allah wala yuraddu, tidak akan menolak ba'suhu, kesulitannya, anil qaumil mujrimin. Ini sampai 147. Jadi ini bercerita tentang apa Ibu? Tentang hal-hal orang mendekatkan diri dengan nikmat-nikmat Allah. Hewan ternak. Tapi pada zaman itu bukan untuk Allah, tetapi untuk berhala. Untuk Allah juga kadang-kadang dibuat begitu saja. Maka kemudian oleh agama Islam dikoreksi. Kalau untuk Tuhan itu kalau udah disembelih jangan dibiarkan, diberikan kepada fuqara, orang-orang yang berhak. Itulah kebaikan dalam bahasa agama. Makanya Bapak-bapak sekalian, jangan membiasakan sesuatu yang kemudian itu tidak ada manfaatnya buat orang lain. Nyembelih harus diberikan pada orang lain. Bahkan kalau dalam buku-buku fikih Bapak sekalian, kalau kita makan sering berlebihan, itu sama Allah suka dikurangi. Sering yang dibuang. Kenapa mesti dibuang?
Saudara-saudara kita banyak yang kekurangan. Kenapa tidak dibagi pada orang lain? Kita kadang-kadang hal sepele itu kadang-kadang sudah, walaupun kita dalam bahasa taat kepada Allah dan seterusnya, Allah dalam buku-buku fikih itu termasuk mubadir. Kenapa kalau ada kelebihan tidak diberikan kepada tetangga? Daripada dibuang percuma begitu, tidak akan sampai kepada Tuhan. Tapi kalau diberikan kepada tetangga, mereka bahagia, maka itu sama dengan memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang-orang dulu tuh, saya ingat almarhumah ibu saya, kalau makan itu beliau itu keras sekali. Kalau sudah kita nyendok harus habis, nggak boleh itu sisa-sisa itu. Suka ditakut-takutin. Bahasanya tadi pamali, nggak bakalan pinter kalau makan lebih-lebih begitu tuh. Bodoh terus nanti. Gitu. Takut-takutin begitu, kita udah kenyang, makan terus. Gitu. Orang-orang dulu tuh bijaksana caranya gitu. Dan kalau ini awas kalau nggak sampai habis. Makanya kemudian makan kita kemudian membiasakan diri menakar sesuai dengan. Coba lihat anak-anak sekarang, aduh ya Allah, makanan mudah. Coba di sana mungkin ada yang kelaparan, tapi kita begitu mudahnya membuang makanan. Itu bukan ajaran agama itu. Makanya kemudian kata Allah mengajarkan ini, hati-hati, jangankan untuk begitu, untuk Tuhan tidak dilakukan untuk kebaikan orang lain, maka tidak akan sampai kepada Tuhan. Kalau pengen makanan itu sampai kepada Tuhan, buatlah makanan itu untuk kebaikan orang lain. Maka itu akan menjadi kebaikan dan itu dianggap sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan, ajarkan mereka, anak-anak kita makan harus sesuai dengan porsinya. Jangan sampai tiap pagi makanan buang. Aduh ya Allah. Kalau kata ibu saya mah itu Dewi Sri nangis itu. Dewi Sri katanya nangis kalau ada nasi yang nggak dimakan orang. Ngajarin kita semua tentang harus begitu. Dan itu memang ajaran Quran, ajaran agama. Makanan itu yang sesuai dengan porsinya. Ini barangkali ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi ini adalah merekam tentang bagaimana perjalanan orang-orang Mekah mengkondisikan berhala, kemudian hewan-hewan ternak, kemudian buah-buahan dan seterusnya. Bahasa Indonesianya itu disebut dengan sesaji. Dan biasanya kalau orang Mekah itu semuanya berpusat di Ka'bah. Tidak pernah ada sesaji-sesaji di gunung, walaupun mereka banyak gunung, atau kemudian di laut, tidak ada. Semuanya fokus. Kenapa sampai begitu? Karena Mekah dibukanya oleh para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Dialah yang mengajarkan bahwa Mekah atau Ka'bah itu menjadi pusat spiritual. Ini barangkali ibu-ibu mungkin tidak usah ada pertanyaan, barangkali kalau memang ini mah perjalanan rekaman Quran untuk merekam tentang begitulah cara kita berbakti kepada Allah dengan makanan dan minuman. Tidak perlu kita suguh, tapi lakukan itu untuk kebaikan kepada orang lain, pada orang fuqara, masakin, orang-orang yang kekurangan. Mereka akan bahagia sekali. Ketika mereka bahagia, maka itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan. Kita berikan macam-macam. Itu barangkali kita tutup dengan membacaan Ummul Quran bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.